Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kemarin kami sudah menginformasikan ya, Densus 88 menangkap 2 teroris di Aceh ASN dari Kemenak, dan Kemenak membenarkan itu semua. Ini kemerisan tersendiri. Di hari yang sama ya, Densus 88 juga menangkap 4 terduga teroris di Depok, Bogor, hingga Toli-Toli. Ini kami membacanya dari CNN. Detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri menangkap total 4 terduga pelaku terorisme dari 4 wilayah yang berbeda. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan penangkapan keempat pelaku teror itu dilakukan Densus 88 dalam periode 17-18 Juli kemarin. Densus 88 anti teror melaksanakan penegakan hukum terhadap tersangka kelompok teror di wilayah Depok dan Bogor, Jawa Barat, Berau, Kalimantan Timur, dan Toli-Toli, Sulawesi Tengah, ujarnya dalam keterangan tertulis Rabu 8 Agustus 2025. Penangkapan pertama dilakukan terhadap pelaku UB pada Kamis 17 Juli sekitar pukul 6:09 WITA di Pasar Milono, Berau, Kalimantan Timur. Truno menyebut pelaku UB diduga terlibat secara aktif dan menjadi ketua dalam kelompok teror yang ada di wilayah tersebut. Ia juga berperan aktif dalam pelatihan fisik. Selanjutnya, penyidik Densus 88 juga menangkap LA pada hari yang sama di wilayah Baulan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ia mengatakan LA merupakan anggota kelompok teror yang rutin mengikuti pertemuan dan pembinaan internal. Kemudian tersangka MI, anggota kelompok teror yang rutin mengikuti pertemuan internal, waktu penegakan hukum Kamis 17 Juli 2025, sekitar pukul 07.58 WIB di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, tuturnya. Terakhir yakni tersangka YK yang berperan sebagai kepala bidang dalam struktur kelompok teror serta mengikuti kegiatan pertemuan organisasi. Ia ditangkap di Rumpin, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 18 Juli 2025. Lebih lanjut, ia mengimbau agar masyarakat dapat tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, terlebih jika ada indikasi perekutan secara terselubung yang kerap disamarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial. Penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa kelompok teror masih aktif melakukan kegiatan dan memiliki potensi ancaman, baik ancaman aksi teror maupun penyebaran paham radikalisme, pungkasnya. Nih, saudara-saudaraku, ternyata masih ada, dan ini kita harus waspada, saudara-saudaraku. Jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah damai, sudah aman ini menjadi tercapek-capek, terus warganya terpedaya dengan bujuk rayu orang-orang yang mau bikin sistem khilafah, menegakkan negara Islam di Indonesia ini. Makanya ketika ada pertanyaan mau pilih Pancasila atau Islam, Pancasila tidak bisa dibanding-bandingkan atau dijadikan pilihan. Ini sudah final. Sampai orang-orang Timur Tengah itu datang ke Nusantara, ke Indonesia, itu kaget. Indonesia memang bukan negara Islam, akan tetapi kagetnya itu apa? Syariat Islam betul-betul dijunjung tinggi di sini, sehingga orang Muslim ini bebas mau melakukan ibadah semalam suntuk, tidak ada yang ngaruh biru, kan begitu kan. Nah ini, walaupun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi ini lebih Islam dibandingkan negara Islam. Rumusan-rumusan funding father kita ya, ini betul-betul teruji. 80 tahun kita merdeka, 17 Agustus 2025, genap 80 tahun kita merdeka.
kita merasakan kedamaian, kenyamanan. Iya kan? Di sini kita hidup enak, itu kan? Loh, keamanan, kedamaian itu mahal harganya. Kita bisa bayangkan seumpama kita hidup di Syria, di Irak, ya kan? Isinya ketakutan. Kata teman-teman kami yang ada di sana, mau sholat Jumat itu pamitan dengan anak istri kayak tidak akan kembali pulang gitu loh. Sampai wah ngeri. Karena apa? Karena sangke luar biasanya situasi mencekam. Dan itu tugas kita. Penangkapan orang-orang yang terpapar faham-faham intoleran di Depok, di Bogor ya, terus Sulawesi, Kalimantan, bahkan di Aceh kemarin. Ini sebuah bukti bahwa mereka itu masih aktif, masih ada, terus berupaya untuk mengembangkan sayapnya. Makanya kita harus cermat, harus waspada. Jangan sampai kita terpedaya keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Iya kan? Iya. Ini tugas kita bersama, bukan hanya aparat saja. Kita harus bahu-membahu untuk menjaga semuanya. Karena menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Kecil apapun peran kita, insya Allah ini akan memberikan kemanfaatan untuk kita, keluarga kita, dan anak cucu kita, generasi kita yang akan datang. Ini saudara-saudaraku, kengerian tersendiri yang kita rasakan. Ternyata mereka masih aktif dan masih mencoba untuk membangun faham-faham mereka. Kalau dulu lewat pengajian-pengajian, kalau sekarang mereka lewat acara-acara sosial. Kedoknya itu sosial, akan tetapi di situ itu ada doktrin yang ditanamkan. Nah ini, kita harus terus membuka fikroh cakrawala pegangan kita. Islam Nusantara ini berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Punya ciri khas, rumusan-rumusan para guru-guru kita, kiai kita. Ini harus kita pegang teguh-teguh. Dan kita semua tahu yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah Wali Songo, ya kan? Wali Songo. Rumusan-rumusan itu turun sampai guru-guru kita, kiai kita. Insya Allah kalau Islam Nusantara masih berpegang teguh pada ajaran leluhur, insya Allah aman. Iya, negara kita memang bukan negara Islam. Akan tetapi yang harus kita tahu, saringan Islam betul-betul dijunjung tinggi di sini, saudara-saudaraku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi kewaspadaan kita semua. Demi NKRI harga mati dan Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.